saya akan kasih uang 60 juta untuk Bapak. Saya akan kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan ditambahkan rezekinya. Di sini saya akan menceritakan kisah nyata tentang seorang yang melakukan pesugihan babi ngepet. Dia memiliki awal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya sebelum dia melakukan pesugihan babi ngepet. Waktu itu dia bersama suaminya memiliki utang terhadap tetangganya. Oleh tetangganya tersebut, dia ditagih setiap hari sampai 10 kali. Di sanalah dia meletakkan rasa kekecewaan yang amat besar. Dia merasa dirinya sudah tidak ada gunanya lagi. Dia merasa hina di pandangan masyarakat. Dia merasa tercela karena dia tidak memiliki apa-apa. Dia merasa sakit karena waktu dia ditagih utang, dia dikata-katain dengan kata yang sangat jorok terhadap orang tersebut. Sehingga dia melakukan jalan pintas, yaitu melakukan suatu pesugihan babi ngepet. Sebelum terbongkarnya rahasia dia melakukan babi ngepet tersebut, dia melakukan suatu pesugihannya tersebut untuk mencuri uang di tempat seseorang yang memiliki kelebihan. Waktu itu dia sudah merubah wujudnya, sudah menjadi babi ngepet. Waktu jam 3 malam dia melaksanakan ritualnya untuk mencari sasaran rumah yang akan diambil uangnya. Waktu itu dia pergi ke tempat orang yang memiliki spiritual tinggi, yaitu dia memiliki uang hanya 2.000. Waktu itu orang yang ingin diambil uangnya itu. Waktu itu dia sudah mengincar rumah orang tersebut dan orang spiritualis itu sudah mengerti bahwa itu adalah babi ngepet. Waktu itu dia sudah bilang di depan babi ngepet, "Kamu pergi saja dari sini. Aku cuma punya uang 2.000. Tetapi mengapa si babi ngepet itu terpaksa untuk tetap masuk ke rumah itu? Karena sudah terpaksa, setelah itu dia tangkap babi ngepet tersebut, dia pegang kepalanya, terus sama dia dihantamkan ke batu. Waktu itu dia luka dan menjadilah manusia. Waktu itu setelah memunculkan wujudnya, dia nyata hanya memakaikan pakaian minim saja. Setelah itu dia ambilkan sarung untuk dipakaikan kepada seorang perempuan tersebut. Lalu dia bertanya, "Kenapa kamu bisa ini menjadi babi ngepet? Kok bisa-bisanya kamu sampai melakukan hal seperti ini?" Lalu dia menangis bercucuran air mata di depan orang spiritualis tersebut. Dia bilang sama orang spiritualis tersebut, "Saya melakukan semua ini sebenarnya karena terpaksa. Karena waktu itu saya ditagih utang sebanyak 10 kali. Saya dikata-katain. Saya sakit hati ini. Dan mulai itu saya cari jalan solusi agar mendapat uang yang banyak." Terus oleh spiritualis tersebut, dia ditanya lagi, "Kenapa kamu kok nggak berhenti? Kan kamu udah punya uang banyak sekarang. Emas udah berlimpah. Udah punya mobil, sepeda motor banyak." Terus yang melakukan pesugihan babi ngepet tersebut, dia menjawab, "Namanya juga uang. Orang tidak akan pernah puas berapapun dianya.
Jadi karena saya semakin banyak uang, saya ingin lagi dan lagi ingin merusaknya. Tak lama kemudian orang spiritualis tersebut bertanya, kamu melakukan seperti ini, apakah kamu saja, apakah suaminya ikut melakukan pesugihan babi ngepet? Sang pelaku mengucapkan, saya dan suami saya melakukan pesugihan babi ngepet. Sekarang suami saya ada di kabupaten sebelah. Ya gini aja, kata spiritualisnya tersebut. Telepon suaminya. Setelah itu ditelepon oleh sang perempuan tersebut. Dia ditelepon. Mas, ada apa? Aku ketangkep, tolong ke sini. Setelah itu beberapa jam kemudian suaminya datang. Dia minta maaf kepada orang spiritualis tersebut. Minta maaf Pak, jangan bongkar rahasia saya. Setelah itu dia bilang sama seorang spiritualis tersebut. Suaminya itu mengatakan, asalkan Bapak jangan bilang-bilang terhadap orang lain, saya akan kasih uang 60 juta untuk Bapak. Saya akan kasih Pak. Untuk Bapak uang 60 juta. Terus seorang spiritualis tersebut, dia menjawab, saya nggak butuh itu Mas. Walaupun saya nggak punya uang, saya nggak butuh itu. Yang terpenting saya tetap mendoakan Mas, semoga tetap ada di jalan yang benar. Tapi seorang pasutri tersebut yang melakukan pesugihan babi ngepet, dia minta maaf sebesarnya. Saya minta maaf Pak, saya minta maaf jangan sebarkan masalah saya Pak ke tetangga-tetangga sekitar. Saya itu adalah pekerjaan Mas yang sudah dilaksanakan. Saya nggak mau ngurus itu Mas. Yang terpenting jangan sampai Mas masuk ke tempat ini lagi. Ayolah Mas, kasihanilah saya. Saya juga gak punya uang, kata seorang spiritualis tersebut. Terus tetap mereka itu menangis. Terus ditanyakan oleh orang spiritualis tersebut, kamu kan uangnya udah banyak Mas, kenapa gak pengen berhenti aja? Saya gak bisa Pak, saya udah ada ikatan janji Pak. Ketika saya harus berhenti dari melakukan pesugihan babi ngepet, saya diancam akan mati. Saya nggak tahu lagi apa tujuan saya. Yang penting saya udah terlanjur masuk ke jurang yang sangat dalam ini. Saya harus lakukan aja Pak. Gimana lagi ini Pak? Setelah itu, ya begini saja ya Mas. Ini kan jalan Mas masing-masing. Saya memiliki jalan tersendiri. Yang terpenting jangan masuk ke tempat ini lagi Mas. Baik Pak, baik. Dia mengucapkan terima kasih. Ungkapannya terima kasih banyak. Karena waktu itu hanya satu orang yang mengetahui. Dia nggak panggil tetangganya untuk menghakimi seorang yang melakukan pesugihan babi ngepet tersebut. Setelah itu, seorang pasutri yang melaksanakan babi ngepet tersebut, pesugihan babi ngepet, dia pergi untuk pulang. Itulah pengalaman tentang seorang pasutri yang melaksanakan pesugihan babi ngepet. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menonton video-video mistis selanjutnya.